2006. Waktu itu mau pas gempa Bantul. Jadi saya sebelum gempa Bantul itu saya mulai usaha baru sekitar 3 bulan. 3 bulan saya usaha terus terjadi gempa Bantul. Sebetulnya saya motivasi saya karena ini sebetulnya kerajinan dari turun-temurun atau dari bapak saya. Ya, terus saya pengen untuk mengembangkan. Jadi saya selama ya itu tadi dulu bapak itu nggak maju. Jadi hanya dulu itu membuat kerajinan terus dikelilingkan gitu. Nah, dikelilingkan. Setelah dikelilingkan capek gitu. Terus hanya cukup untuk makan. Saya untuk kebutuhan keluarga. Terus saya pengen bagaimana supaya kerajinan ini bahkan bisa dikenal di mancanegara dan bisa menghidupi keluarga. Selain itu juga bisa untuk istilah meningkatkan aset. Kalau dulu nggak meningkatkan aset, hanya cukup untuk makan sama untuk istilahnya orang Jawa itu untuk kegiatan sosial gitu aja. Kalau orang Jawa kegiatan sosial artinya kalau di kampung itu kan sumbang, bisa nyumbang ke tetangga-tetangga itu. Kalau jadi nggak menyekolahkan susah karena pas-pasan. Terus bagaimana supaya bisa untuk meningkatkan aset kan macam-macam, bisa beli rumah, bisa beli kendaraan, bisa menyekolahkan, apalagi untuk mencukupi keluarga, makan dan sebagainya seperti itu. Kalau bahan bakunya dari biasanya kalau ya dari Jogja Barat atau Kulon Progo. Kalau dulu dari Minggir atau Moyudan itu sekitar sebelum tahun 2000 itu dari Minggir sama Moyudan. Setelah tahun 2000 itu karena Minggir dan Moyudan sudah langka ke Kulon Progo. Bahkan sekarang sampai ke Purworejo ngambilnya atau dipasok dari sana. Bapak menjualnya barang apa saja? Ya jelas kerajinan bambu. Ya seperti macam-macam. Ya katakanlah kerajinan bambu itu boleh dikatakan secara mudahnya, oh kerajinan bambu misalkan kursi bambu, anyam-anyaman, kere, tirai, tempat tidur seperti itu. Jualnya berapa Pak? Jualnya kalau yang paling mahal? Yang paling mahal biasanya itu misalkan oh saya dapat pesanan rumah bambu. Seperti itu, rumah bambu harganya berapa? Contoh seperti di depan ini harganya mencapai 350 juta. Yang ini depan itu, yang baru dibuat itu nanti kalau sudah jadi itu kan untuk pameran atau untuk event di Borobudur. Rencana itu untuk nanti dengan acara kontes wanita atau peragaan busana di sana. Itu nanti sampai 350 juta. Ya. Bapak bagaimana menerapkan 5R seperti ringkas, risik, rapi? Sebetulnya itu tergantung daripada permintaan. Ya. Jadi kalau nggak ada permintaan itu nggak perlu diterapkan. Tapi kalau permintaan iya. Jadi gini, misalkan ada buyer atau pemesan, saya minta yang gini, ya itu kita terapkan. Ya, itu. Jadi kerajinan itu tergantung daripada konsumennya. Ada yang konsumen udah seperti ini aja, enggak apa-apa, seperti itu. Jadi ada yang minta high quality, ada yang medium quality, ada yang tidak berkualitas, tergantung dari permintaan. Saya pernah membuat rumah bambu di Gamplong, tahu Gamplong? Tahu. Ya, di sana ada rumah makan gudeg manggar. Ada jenengan buka gudeg manggar di Gamplong. Bagus itu sana. Itu mintanya yang bersih, yang tadi. Oh ya, enggak masalah. Seperti itu. Itu permintaan. Apakah Bapak selama bekerja atau mengrajin ini pernah mendapatkan komplain dari pelanggan? Namanya komplain itu biasa. Yang penting kita bisa istilahnya bisa solusinya ada lah gitu. Atau bisa menanggapi dengan baik. Ya. Permasalahan yang penting kita bisa menanggapi dengan baik, dan yang komplain itu nanti kalau sudah ditanggapi merasa puas, merasa istilahnya dianggap selesai, yaitu tidak masalah.
biasa namanya interaksi itu, komplain itu sudah biasa. Bapak punya karyawan atau tidak? Saya dulu punya karyawan, terus anak-anak saya pada kerja, bilang dengan saya, Pak, nggak usah punya karyawan. Kalau bapak punya karyawan, nanti ibu juga susah, bapak juga susah, karena bertanggung jawab banyak sekali, dari mulai bahan, terus bahan macam-macam lah, dari bambu, dari mungkin paku dan sebagainya, gitu. Bahkan nanti sampai repot lah. Lebih baik karyawannya suruh buat di rumahnya masing-masing. Sekarang banyak seperti itu. Jadi karyawannya suruh buat di rumah. Nanti kalau sudah jadi tinggal laporan. Atau kalau enggak saya ngecek di rumah. Sudah jadi apa ini. Seperti itu. Itu enak. Jadi kita enggak bertanggung jawab sepenuhnya. Kalau di karyawan cuma saya kan, pertama saya harus cari bahan. Bahan ini kan banyak sekali, ada bambu, ada paku, ada lem, ada ini seperti itu. Belum ngasih makan, belum tempat. Kalau di rumah kerajinan itu tidak perlu harus dikumpulkan gini, di rumah masing-masing bisa. Banyak sekarang yang mikir mana, Mauyudan mana. Rata-rata mikir itu buatnya di rumah. Ya, Pak. Ya, di rumahnya masing-masing. Nanti juragannya itu ngontrol di rumahnya masing-masing. Ya, misalkan kerajinan besek, tidak perlu kerajinan besek itu dikumpulkan dengan enggak, buat di rumah. Atau apalagi yang lampu-lampu seperti itu banyak pengrajinnya di rumah. Saya juga gitu, enak itu. Kita seakan-akan mereka juga punya kebebasan untuk bekerja. Artinya bangun tidur langsung kerja. Tapi kalau di tempat saya harus nunggu jam 8. Jam 4 sudah harus kemas-kemas pulang. Jadi waktunya hanya 8 jam. Tapi kalau di rumah bisa 12 jam. Jadi habis sholat subuh langsung kerja. Seperti itu. Kadang sampai jam 8 malam. Tidak apa-apa kan, karena di rumah sambil istilahnya mungkin ngomong atau ngurusi keluarga itu. Seperti itu. Itu lebih efektif mereka. Hasilnya juga lebih besar. Kalau di tempat saya itu terbatas sekali. Ya. Jualnya online atau cuman kalau ada pesanan? Saya macam-macam. Online juga ada, pesanan juga ada, terus saya dasaran juga ada. Saya punya buyer. Buyer itu bakul. Jadi kemarin ada, saya ngirim angklung ke Australia. Itu lewat buyer. Terus angklung ini buatan dari Jawa Barat. Saya dulu ngambil di Delingo sama di Kulon Progo, nggak mampu mereka membuat angklung yang banyak. Terus saya ngambil di Tasik. Di Tasik 1 bulan bisa 100 set. Kalau 2 bulan bisa 200 set, bahkan lebih. Tergantung dari permintaan. Kemarin saya ngirim 200 set. Tapi lewat buyer. Jadi saya ngirim di Bantul. Bantul nanti terus dikirim di luar negeri. Ya. Kemarin saya di Kasongan. Di sana ada namanya Fajar Stone. Itu Fajar Stone itu memang dia pengiriman barang.